Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, Bu Erna akan bercerita mengenai keluarga. Sekarang kita pelajaran SSA dan literasi. Judulnya, Lukisan Terindah di Dunia. Apa ya lukisan terindah di dunia? Sudah beberapa hari seorang pelukis memeras otaknya di depan kanvas putih kosong. Apa yang harus kulukis? Aku ingin membuat lukisan terindah di dunia. Namun, meskipun terus berpikir, ia tidak menemukan ide. Tanpa disadari, dari mulutnya terdengar erangan. Akhirnya, pelukis itu memutuskan, "Baiklah, ayo pergi keluar." Pelukis itu berdiri. Lalu ia pergi keluar dengan membawa peralatan lukisannya. Ia memutuskan untuk bepergian mencari hal terindah di dunia. Sang pelukis berjalan melewati sebuah desa dan bertemu pasangan suami istri. Pelukis itu bertanya kepadanya, "Menurutmu apa yang paling indah di dunia?" Mereka menjawab, "Cinta." Pelukis itu meneruskan perjalanannya ke desa lain. Kali ini ia bertemu dengan seorang pendeta yang selalu tersenyum dengan wajah damai. Pelukis itu mengajukan pertanyaan, "Menurutmu, apakah yang paling indah di dunia?" Dan pendeta itu menjawab dengan menyatukan kedua tangannya seperti berdoa. "Tentu saja keyakinan. Bukankah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah hal yang paling indah di dunia?" Mendengar ucapan pendeta, pelukis itu menganggukkan sebagai orang yang beragama sama. Ia merasa keyakinan memang hal yang sangat berharga dan indah, lebih dari apapun. Namun ia merasa masih ada yang kurang. Pelukis itu merasa ada sesuatu yang lebih indah di suatu tempat di dunia ini. Pelukis itu kembali melangkahkan kakinya. Kemudian di sebuah jalan kecil, ia bertemu dengan seorang prajurit yang kelelahan. "Menurutmu, apakah yang paling indah di dunia?" Mendengar pertanyaan itu, prajurit itu menjawab pertanyaan itu. Prajurit itu menjawab dengan entengnya, "Tentu saja kedamaian. Yang paling buruk di dunia adalah peperangan." Mendengar jawaban prajurit, pelukis itu mengangguk dan berpikir dalam-dalam. Ia membuat kesimpulan, itu dia cinta, keyakinan, kedamaian. Kalau disatukan pasti akan jadi karya yang hebat. Pelukis itu lalu mencari sesuatu yang memiliki seluruh kategori tersebut. Namun setelah lama berkeliling dunia, ia tetap tidak bisa menggambarkan apa-apa. Cinta, keyakinan, dan kedamaian, kemanapun mencarinya, ia tak bisa menemukan keindahan paling sempurna yang merupakan gabungan dari ketiga hal tersebut di dunia. Pelukis yang kelelahan kini teringat akan rumahnya. "Yah, pulang dulu saja, pulang dan istirahat." Lalu mencarinya lagi. Menjelang senja, pelukis tiba di rumah dan mengetuk pintu. "Siap," terdengar suara anak-anak. Namun pelukis itu terlalu lelah hingga tak punya kekuatan untuk menjawab. Anak-anak yang bertanya tadi membuka pintu dan melompat kegirangan saat melihat sosok pelukis. "Wah, ayah pulang." Anak-anak itu sudah lama tak bertemu dengan ayah mereka. Mereka segera memeluk pelukis erat sambil mengusap-ngusap wajah mereka dengan senang. Istri pelukis pun menyambutnya dengan senyuman hangat. Selesai berendam air hangat yang disiapkan sang istri untuk menghilangkan rasa lelahnya, pelukis itu mendapat makan malam
telah terhidang di atas meja yang disiapkan dengan sepenuh hati. "Kamu pasti sangat lapar, kan? Cepat duduk dan makanlah." Pelukis itu pun duduk di depan meja makan bersama istri dan anak-anaknya. Saat itulah ia menyadapi tatapan anak-anaknya yang penuh dengan keyakinan, tatapan istri yang penuh dengan cinta yang tulus, dan kedamaian di dalam kekeluargaan yang dibentuk dengan cinta dan keyakinan. Pelukis itu mulai menyapukan kuasnya. Beberapa saat kemudian, lukisan terindah di dunia pun terselesaikan. Judul dari lukisan itu adalah Keluarga. Nah, anak-anak, tadi itu adalah kisah seorang pelukis yang mencari bahan untuk melukis dan dia bingung, dan akhirnya ketika selesai bertemu dengan banyak orang dan akhirnya dia kembali ke keluarganya, barulah dia menemukan bahwa keluargalah hal terindah yang dapat dilukiskan oleh pelukis tersebut. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat bagaimana Santa Angela di dalam keluarganya. Tentu kalian tahu siapa itu Santa Angela ya. Sudah seringkali mendengar cerita tentang Santa Angela. Hari ini Ibu tidak akan menceritakan kisah tentang Santa Angela, tapi kita akan melihat kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilakukan Santa Angela di dalam keluarganya. Angela tumbuh dalam kebahagiaan bersama keluarganya. Selain itu juga Santa Angela selalu berkumpul dalam keluarga. Jadi ada kebiasaan dalam keluarga Santa Angela bahwa mereka menyempatkan waktu mereka untuk selalu berkumpul bersama anggota keluarga mereka. Selain itu juga Santa Angela di dalam keluarganya selalu dibacakan kisah hidup Yesus dan Santo Santa oleh ayahnya. Dan hal ini membuat Santa Angela beserta saudara-saudarinya sangat senang. Santa Angela juga selalu rajin membantu orang tuanya dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Santa Angela juga sangat dekat dengan saudara-saudarinya. Mereka selalu hidup rukun, bermain bersama, bekerja bersama, sehingga membuat Santa Angela merasa nyaman tinggal di rumah. Dan selain itu juga, kebiasaan yang luar biasa ada dalam keluarga Santa Angela adalah mereka selalu berdoa bersama. Sedikit Ibu mau menceritakan cita-cita Santa Angela. Ya, ini sudah kalian bahas dalam pelajaran BK minggu lalu ya, tentang cita-cita. Di sini Berita mau memasukkan sedikit cita-cita Santa Angela. Berawal dari Santa Angela yang selalu mendengarkan cerita dari ayahnya, hal ini membuat Santa Angela selalu membaca cerita apapun, terutama tentang Santo Santa, sehingga membuat Santa Angela ini hafal dengan cerita-cerita tersebut. Selain itu juga Santa Angela selalu mencari waktu sendiri, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, tapi untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, kebiasaan-kebiasaan Santa Angela seperti inilah yang menjadikan Santa Angela paham bahwa dia ingin menjadi teman baik Tuhan. Menjadi teman baik Tuhan itu menjadi apa ya? Ya, menjadi martir. Martir itu adalah seseorang yang bersedia, yang mau mengorbankan dirinya sendiri, bahkan sampai harus menderita untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan. Nah, Santa Angela itu ingin menjadi seorang martir. Kembali lagi ke dalam keluarga Santa Angela. Keluarga Santa Angela sangat menghidupi Alkitab, bukan hanya sekedar membacanya,
tapi mereka melaksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu juga, keluarga Santa Angela sangat rajin berdoa untuk menghadirkan Yesus di dalam keluarga mereka, sehingga mereka merasa memiliki Yesus Kristus sebagai satu-satunya harta. Kekayaan, uang bukan lagi harta yang terpenting dalam hidup mereka, tapi harta yang terpenting adalah Yesus Kristus. Nah, itu tadi bagaimana Santa Angela di dalam keluarganya, dan sekarang kita akan melihat video tentang sebuah keluarga. Kita simak sama-sama ya. 今天是除夕夜，可是一直在下雨。快要过年了，但是大家的心情都不好。为了哥哥坚持要买新摩托车的事，爸爸妈妈和哥哥又吵架了。家里这辆摩托车不可以用吗？还不懂得赚钱就要乱花钱。哎呀，现在行情不是很好，能用就先用着旧的吧。那辆老爷摩托车整天都坏，你自己用，我才不要。都是你，死母多败儿。明明是新年，为什么大家都不开心呢？妈咪，你可以告诉我，我们怎样才可以一家人开开心心过年呢？爸爸妈妈，你们看，走，快来看啊！哎呀，下这么大雨，四位老先生，请赶快进来我们家避一避雨吧。太太，谢谢您的好意，但是我们有个规矩，就是我们4个人当中就只能1个人进去。你们要请谁呀？我是财富，我是成功，我是平安。大家都叫我和谐，当然是请财富，那么一家人就可以过好日子了。不，请成功，我要成功，我要家人以我为荣。等一下，我觉得平安最重要，请平安。请财富，请成功，财富，请成功，财富。和谐是什么？为什么你们都不请和谐进来呢？对，你说的对。为什么我们都不请和谐进来呢？新年要来了，一家人应该和和气气才对。我们就请和谐老人进来吧。咦，你们不是说只能1个人进来吗？怎么全都进来了？我们还有另外一个规矩，就是只要和谐进来，平安、成功、财富都得通通跟着进来。现在知道了，要让我们一家人开开心心，就是要和谐。Nah, anak-anak, tadi itu adalah kisah di mana sebuah keluarga ingin hidup bahagia. Ternyata hidup bahagia itu bukan hanya sekedar kekayaan, kesuksesan, maupun keselamatan, tapi ada hal yang terpenting, yaitu keharmonisan. Sama seperti tadi ya, seorang pelukis, dia menemukan yang namanya kedamaian, menemukan yang namanya keyakinan. Kebahagiaan itu ada dalam keluarga. Begitu juga dengan keluarga Santa Angela tadi. Ya, bagaimana dia hidup bahagia bersama keluarganya karena pembiasaan-pembiasaan yang baik yang sering dilakukan di dalam keluarga Santa Angela. Sekarang kita akan lanjutkan dengan refleksi. Bu Neta tidak akan memberikan banyak-banyak pertanyaan. Ya, nanti silakan refleksi ini kalian tulis dalam kertas binder, kemudian difoto dan dikirimkan kembali melalui tugas atau assignment. Ya, pertanyaan pertama. Bagaimanakah dengan kehidupan keluargamu? Ceritakan. Ya, kalau tadi pelukis bagaimana kalian sudah membacanya, sudah mendengarkan Bu Erna, kemudian dalam Santa Angela juga kalian sudah melihat seperti itu, dalam keluarga yang dalam video juga seperti itu. Nah, sekarang keluargamu sendiri bagaimana? Silakan nanti diceritakan. Kemudian pertanyaan yang kedua,
kehidupan keluarga Angela manakah yang ingin kamu teladani? Tadi sudah ada ya pembiasaan-pembiasaan baik. Mana yang ingin kamu teladani dari kehidupan keluarga Santa Angela? Dan mengapa hal itu yang ingin kamu teladani? Tuliskan alasannya ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu inginkan ada dalam keluargamu? Apakah kekayaan, kesuksesan, keselamatan, atau keharmonisan? Dan setelah kalian memilih salah satu, tulis juga alasannya mengapa kalian memilih hal tersebut. Cukup 3 pertanyaan refleksi ini, nanti silakan kalian jawab dan jangan lupa dikirimkan kembali kepada Ibu melalui tugas atau assignment. Gitu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat dan Tuhan memberkati. Selamat siang.